sumber-sumbernya, termasuk di paragraf-paragraf lainnya, penggunaan titik koma dan lain sebagainya. Yang diwawancara hanya tim sesnya aja. Oh iya, Anda pilih kecamatan apa tadi? Gembong. Kenapa itu? Hanya karena pemilihnya terbanyak? Alasannya hanya itu? Iya. Sama yang kalau di kelurahan itu mutlak. Namanya mutlak. Coba jelaskan, siapa tahu ada ini ya, maksudnya ada alasan lain ya, tentang misalnya Gembong sendiri, apalah alasan uniknya itu, kecamatan tempat tinggalnya dia. Iya. Oh ya udah pasti mutlak ya, karena biasanya kalau tempat tinggalnya ya udah pasti akan banyak yang pemilih. Nah itu Anda coba tampilkan lagi, jadi supaya nggak hanya sekedar karena pemilih terbanyak, apalagi itu memang di daerahnya kan. Kalaupun di daerahnya jelaskan aja, siapa tahu memang dia sudah membangun jaringan lah apa-apa itu, jelaskan aja kenapa Gembong, lebih detail lagi penjelasannya ya. Jadi nggak hanya penjelasan sekedar dia suara terbanyak gitu. Tim sukses dan ini apa ini? Subjek penelitian pemilih lilis di TPS, apa gimana maksudnya? Subjek penelitian Anda ini? Itu masyarakat pemilih lilis di TPS 04 di kelurahan Gembong. Berapa banyak yang mau diwawancara? Kalau di situ kan jumlahnya ada 71 orang ya, mungkin sekitar 50 mungkin. Itu jumlah pemilihnya 280 itu di satu TPS tapi. Iya. Oh, nah kenapa maksudnya kenapa hanya TPS itu, ada berapa TPS sih? Nah itu saya belum cari tahu. Kemudian sebenarnya sih ya lebih penting di tim sukses Lilis ini sendiri ya, dan ya kalau bisa Anda wawancara Bu Lilisnya supaya tahu langsung dari orangnya ya. Selain dia, kalau nggak bisa ya tim suksesnya sih nggak apa-apa, tapi akan lebih oke kalau Anda bisa wawancara Bu Lilis. Udah itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritik dan sarannya dari Bu Surka. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Terapus Komisi untuk memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Alia Maidea Kristiani. Ini anaknya Alia Rohali ya. Selamat telah memberanikan diri untuk duduk di kursi seminar proposal, karena ini adalah sebuah langkah teman-teman untuk bisa menyelesaikan S1, yang mana simbol S1 itu ya skripsi, kecuali mengerjakan sintaduan. Tapi kan Alia belum terpublis di sintaduan. Sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi budaya belum ada kan? Nah, memang dirimu memilih untuk skripsi kan begitu. Selanjutnya kalau kita masuk kepada masukan ya, tolong saya selalu pada awal memberikan masukan. Setiap paragraf harus dimulai dengan subjek. Misalkan di halaman 1 ada kata di sisi lain, itu harus dimulai dengan subjek ya. Harus dibedakan dengan bahasa lisan. Kemudian juga nggak ada halaman ya, aku nggak bisa nyebut halaman nih. Memang kamu sembunyikan atau memang supaya kita nggak bisa berkomentar? Iya Bapak, mohon maaf soalnya. Deadline atau apa yang bisa mengejar kamu itu? Iya Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Semoga nanti pada waktu skripsi ada halamannya ya. Iya. Kemudian yang kedua, masukannya adalah terkait dengan saya selalu melihat tabel. Apa yang sudah kamu deskripsikan tapi kemudian di tabel kamu tulis ulang.
hasil penelitian. Itu nggak usah double. Dan supaya juga memudahkan tabel itu dibaca oleh seseorang, memudahkan pembaca untuk ini toh penelitian terdahulu. Dihilangkan ya hasil di tabel. Kalau yang di deskripsi nggak apa-apa. Ya. Baru ini yang menjadi masukan. Sebenarnya yang akan diteliti oleh Elia itu apa? Jadi yang mau saya teliti di sini adalah bagaimana praktik sosial yang diterapkan oleh Bupati Lilis untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Kebumen itu sendiri, Pak. Bupati Lilis itu petahana. Kenapa? Petahana atau baru? Baru. Bagaimana? Bagaimana praktik sosial yang diterapkan Bupati Lilis dalam memenangkan pilkada Kabupaten Kebumen? Lawan Bupati Lilis itu siapa sih? Pak Arief Sugianto. Pak Arief Sugianto itu siapa? Mantan Bupati yang sebelumnya. Petahana. Tapi Lilis sebagai calon bisa memenangkan. Kamu melihat praktek sosialnya seperti apa saja? Atau gimana? Iya, seperti apa saja, Pak? Seperti apa yang kamu ketahui? Belum meneliti, Pak. Loh, kalau begitu kan agak sulit, nggak punya kok. Bagaimana praktek sosial itu bukan berarti seorang peneliti itu tidak tahu sama sekali. Alia kan pernah observasi kan? Iya, Pak. Kamu waktu hari H nyoblos nggak? Nyoblos, Pak. Nyoblos. Kamu memilihnya karena apa waktu itu? Saya nggak milih Bupati Lilis, Pak. Kamu nggak memilih Bupati Lilis, tapi memilih Pak siapa tadi? Pak Arief. Jadi pilihan kamu tidak tepat ya? Atau tepat? Memilih Pak Arief mengapa waktu itu? Karena waktu itu saya melihatnya Bu Lilis kan suaminya udah mantan narapidana ya, Pak. Bupati di penjara lagi. Oh, Bupati Lilis itu suaminya dulu bupati di penjara. Iya. Oke, terus? Jadi kan saya lihatnya waktu pilkada itu Pak Fuad suaminya itu udah bebas, Pak. Udah bebas. Jadi kalau misalnya di belakang ternyata dituntunnya ke arah situ lagi gimana, Pak? Kayak suap, korupsi, gitu, Pak. Makanya saya nggak milih Lilis. Oke. Akhirnya menurut yang observasi Alia, apa saja yang kemungkinan menjadikan Bupati Lilis sebagai calon bupati bisa terpilih? Padahal sepertinya bebannya itu luar biasa loh. Beban apa itu kasus suap, dinasti politik perempuan itu kan beban. Tapi kemudian Lilis bisa terpilih. Apa kira-kira? Menurut saya ya, Pak, yang pertama itu karena jujur ya, Pak, saya pernah ikut kampanyenya. Di situ itu ternyata Bu Lilis ini backingannya banyak banget, Pak, dari bupati-bupati sebelumnya. Ya mungkin pertama dari itu. Kemudian kalau di Kecamatan Gombong karena domisili aslinya Bu Lilis kan di situ, bisa jadi pemilihnya banyak karena kedekatan emosional dengan Bu Lilis. Terus apa lagi? Itu aja sih, Pak. Masa itu saja? Iya, Pak. Maksudnya itu tuangkan di latar belakangmu. Iya. Ya. Karena kan nggak mungkin seorang mahasiswa peneliti itu tanpa mempunyai modal, meskipun dirimu, loh itu Pak yang akan saya teliti, ya jangan. Akhirnya terciptalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Nah itu akhirnya menjadi struktur. Nah terus diinternalisasi menjadi habitus. Jadi konsep Bourdieu itu kan habitus kali rumus sederhananya ya, walaupun tidak sesederhana itu. Habitus dikali modal ditambah ranah itu praktik sosial. Jadi praktik sosial itu dijelaskan
bahwa kita individu itu juga merupakan produk struktur, tapi kita juga bisa memproduksi struktur. Nah, konsepnya itu ada pada habitus. Nah, baru kemudian yang melekat pada individu itu namanya modal. Nah, modal yang dipahami oleh Putnam sama Bourdieu itu beda. Jadi Pierre Bourdieu ini masuk pada paradigma kritis sebenarnya. Ada yang menyebut ya karena dia menggabungkan dua paradigma, fakta sosial dan definisi sosial, ya dia dikategorikan kritis. Nah, intinya sebenarnya kamu harus memahami itu. Jadi kemarin waktu kamu cerita soal kenapa ya Pak kok bisa menang padahal ini dan kamu jujur saya nggak milih, saya sebenarnya nggak suka, tapi ini kok menang gitu. Nah, berarti kan memang ada sesuatu apa yang kemudian itu. Nah, makanya saya caranya coba pakai Pierre Bourdieu. Artinya kamu menganalisa kalau habitus itu kan konsep titik temu tadi ya antara agen dan struktur. Kira-kira habitus apa yang terbangun dalam kontestasi pilkada di Kebumen? Misalnya, wajarnya pemilu itu ya coblosan ya kudono duwe. Misalnya begitu kan. Itu habitus. Taruhlah ya ini contoh. Bisa jadi tidak kan. Kalau pengen pilih di Kebumen ya kudu sowan nang mbah siapa begitu. Nah, itu mungkin sesuatu yang kemudian awalnya itu sangat subjektif, tapi karena itu terus-menerus dilakukan oleh komunitas itu menjadi habitus yang akhirnya itu diinternalisasi juga. Nah, kedua, secara personal dia punya modal yang dimiliki apa gitu kan. Nah, kalau modal sosialnya Bourdieu itu kan lebih pada akumulasi sumber daya ya, yang dia punya, yang kemudian itu memperkuat posisinya sebagai aktor. Makanya tadi selalu berdebat aktor struktur, agensi. Makanya ada konsep agensi itu, tapi beda dengan agensinya Giddens. Kalau agensinya Giddens itu dualitas. Dualitas itu ya kamu itu ya aktor, kamu juga struktur. Tapi kalau ini dialektik, kamu masih ada batas lah antara aktor dan itu. Nah, terus di dalam sebuah ranah ini yang makronya sebenarnya. Makanya enaknya teorinya Bourdieu dan Anthony Giddens itu, kamu tidak harus istilahnya mengasumsikan semuanya itu karena struktur lebih dominan atau aktor yang dominan. Tidak, kamu bisa pakai dua-duanya ini. Sehingga kamu wawancarai, kamu bisa menggali pengalaman subjektif, habitus, modal itu langsung pada subjeknya. Tadi Bu Silka menyampaikan, kamu kalau perlu wawancara Bu Lilis, betul itu. Karena untuk menggali habitus ya, pengalaman subjektif sehingga kemudian menjadi pemikiran, saya kalau pengen menang ya harus bagi uang 50 ribuan. Itu praktik dia kan, praktik bagi sodako politik 50 ribuan. Nah, itu terbangun dari sebuah habitus tadi. Warga gini matre misalnya itu. Kalau enggak, kalau di Jawa Tengah itu ora obos. Ora obos. Kalau nggak ada uang nggak akan nyoblos. Gitu. Itu di Jawa Tengah, Pantura itu kalau kamu di Pati, Blora itu ora obos bos. Iya. Nah, itu kan habitus. Akhirnya ya sudah. Mungkin ngomong lah Bu Lilis ke suaminya, Pak kalau pengen menang ya siapkan uang untuk money politik. Itu praktiknya. Nah, kenapa kok bisa terbangun seperti itu? Ternyata itu terbangun dalam sebuah ranah kontestasi pilkada yang ala pilkades misalnya, bahwa menang ya harus dengan modal. Nah, itu yang makanya kamu baca Pierre Bourdieu, pelajari dulu Pierre Bourdieu dan itu menurut saya teori yang mungkin cukup memuaskan kita untuk menjelaskan praktik sosial. Karena enak, peneliti itu bisa makro, mikro, subjektif, objektif. Nah, yang objektifnya yang apa? Ya ketika kamu mau mencoba mengidentifikasi ranah kan struktur. Kalau modal itu ya sangat personal. Ya bisa juga akhirnya menjadi objektif kan. Ya dia orang kaya, bupati ini punya mantan, dia istrinya mantan bupati yang tadi kamu sebutkan, pasti punya jaringan toko-toko atau apa. Itu kan modal sosial. Modal sosial yang tadi yang memperkuat posisi dia sebagai individu atau aktor. Nah, dalam ranah yang bagaimana lah, ranah ini kayak lingkungan sosialnya. Nah, tadi ada pertanyaan, kamu kok gak wawancara masyarakat pemilihnya, tapi diwawancara kan? Itu sebenarnya juga mengidentifikasi ranah. Ranah itu juga termasuk rule, aturan
aturan pilkada itu boleh nggak sih misalnya kandidat itu bagi money politik? Oh nggak boleh, tapi kok bisa? Nah berarti ada habitus tadi. Itu yang menjelaskan kadangkala structure itu tunduk terhadap kreativitas subjektif aktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Bu Silka.